Said Didu sebut tiga tokoh ini jadi kunci keberhasilan pemakzulan Wapres Gibran. Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu kembali memanaskan pembahasan terkait pemakzulan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Kali ini lewat salah satu unggahan di media sosial X pribadinya, Said Didu memberi sindiran ke para politisi terkait pembahasan ini. Menurutnya, saat ini terjadi pelecehan dalam parlemen ketika pembahasan pemakzulan ini. Apalagi para politisi dianggap acuh untuk suara rakyat terkait hal ini. Menurut saya sedang pelecehan dalam tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini, katanya, dikutip Kamis, 3 Juli 2025. Para jenderal untuk memakzulkan Gibran cuma dijadikan gendang poco-poco, tambahnya. Said Didu bahkan menyebut saat ini Wapres Gibran memang sudah layak untuk dimakzulkan. Said Didu pun dengan tegas mengatakan ada tiga tokoh yang bisa membuat isu ini bergerak. Yang pertama tentunya ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian dua mantan presiden yaitu Megawati Soekarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ketiga orang ini disebutnya bergerak maka isu pemakzulan ini diyakininya ini akan berjalan. Prabowo, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika tiga orang ini tahu negaranya terancam maka pemakzulan ini berjalan, terangnya. Diketahui, wacana pemakzulan Wapres Gibran mengemuka dari Forum Purnawirawan TNI, yang melayangkan surat ke DPR dan MPR. Mereka menilai proses pencalonan dan pelantikannya bermasalah, serta menuntut pemakzulan lewat MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka sejatinya hanya ditentukan 8 orang. Hal itu dibeberkan oleh pakar hukum tata negara, Reflay Harun. Reflay mengatakan, surat usulan pemakzulan memang harus disampaikan ke DPR. Namun 500-an wakil rakyat itu hanya instrumen. Baginya, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan tergantung elit politik. Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elit sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja, tutur Reflay dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Elit yang dimaksud Reflay ada 8 orang. Dia pun menyebutkan beberapa nama di antaranya. Jika merujuk peta politik DPR, 8 orang itu adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen. Bukan mereka yang menentukan. Bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500-an itu yang menentukan. Tetapi para elit yang saya sebutkan tadi. Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya. Kira-kira 8 orang saja. SBY termasuk, ujarnya menegaskan. Selain para elit tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat. Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Reflay menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi, dan atau. Artinya, kata dia, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan terhadap presiden saja, wakil presiden saja, atau keduanya. Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya. Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden. Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi Article of Impeachment? Article of Impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas. Dari elit, ujarnya. Dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Ketua MPR ingatkan pensiunan jenderal, masalah di Pilpres sudah diselesaikan oleh MK. Ketua MPR,
Ahmad Muzani mengatakan pihaknya juga belum menerima surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat itu belum masuk. Tetapi begini ya, Undang-Undang 45, hasil amandemen, sudah jelas tentang protokol dan tata cara hal tersebut, kata Ahmad Muzani di Makassar, Jumat 4 Juli. Menurut Muzani, para pensiunan jenderal itu pasti sudah mengetahui secara detail mekanisme pemberhentian wakil presiden yang sesuai UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dilantik bersama berdasarkan hasil pilihan rakyat. Akan tetapi, sebagai wakil presiden, yang juga telah dilantik di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai presiden. Demikian juga wakil presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai wakil presiden, ujarnya. Muzani menyebut bahwa semua proses di Pilpres yang dianggap bermasalah telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sah sebagai wakil presiden. Yang bersangkutan dinyatakan menang sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan akhirnya kami melantik beliau menjadi presiden dan wakil presiden, jelasnya. Surat tuntutan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat itu telah dikirim forum tersebut pada 26 Mei 2025 dengan ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu. Surat tersebut diteken oleh 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Kata mantan Kepala Staf TNI AL, Laksamana, Purnawirawan, Slamet Soebijanto di Jakarta Selatan, Rabu 2 Juli. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Said Didu sebut 3 tokoh ini jadi kunci keberhasilan pemakzulan Wapres Gibran. Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu kembali memanaskan pembahasan terkait pemakzulan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Kali ini lewat salah satu unggahan di media sosial X pribadinya, Said Didu memberi sindiran ke para politisi terkait pembahasan ini. Menurutnya, saat ini terjadi pelecehan dalam parlemen ketika pembahasan pemakzulan ini. Apalagi para politisi dianggap acuh untuk suara rakyat terkait hal ini. Menurut saya sedang pelecehan dalam tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini, katanya, dikutip Kamis, 3 Juli 2025. Para jenderal untuk memakzulkan Gibran cuma dijadikan gendang poco-poco, tambahnya. Said Didu bahkan menyebut saat ini Wapres Gibran memang sudah layak untuk dimakzulkan. Said Didu pun dengan tegas mengatakan ada 3 tokoh yang bisa membuat isu ini bergerak. Yang pertama tentunya ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian 2 mantan presiden yaitu Megawati Soekarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ketiga orang ini disebutnya bergerak maka isu pemakzulan ini diyakininya ini akan berjalan. Prabowo, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika 3 orang ini tahu negaranya terancam maka pemakzulan ini berjalan, terangnya. Diketahui, wacana pemakzulan Wapres Gibran mengemuka dari Forum Purnawirawan TNI, yang melayangkan surat ke DPR dan MPR. Mereka menilai proses pencalonan dan pelantikannya bermasalah, serta menuntut pemakzulan lewat MPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka sejatinya hanya ditentukan 8 orang. Hal itu dibeberkan oleh pakar hukum tata negara, Reflai Harun. Reflai mengatakan, surat usulan pemakzulan memang harus disampaikan ke DPR. Namun 500-an wakil rakyat itu hanya instrumen. Baginya, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan tergantung elit politik. Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elit sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja. Tutur Reflai dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Elit yang dimaksud Reflai ada 8 orang.
Dia pun menyebutkan beberapa nama di antaranya. Jika merujuk peta politik DPR, 8 orang itu adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen. Bukan mereka yang menentukan. Bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500-an itu yang menentukan. Tetapi para elit yang saya sebutkan tadi. Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya. Kira-kira 8 orang saja. SBY termasuk. Ujarnya menegaskan. Selain para elit tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat. Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Refly menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi, dan atau. Artinya, kata dia, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan terhadap presiden saja, wakil presiden saja, atau keduanya. Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya. Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden. Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi Article of Impeachment? Article of Impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas. Dari elit, ujarnya. Dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Ketua MPR ingatkan pensiunan jenderal. Masalah di Pilpres sudah diselesaikan oleh MK. Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan pihaknya juga belum menerima surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat itu belum masuk. Tetapi begini ya, Undang-Undang 45, hasil amandemen, sudah jelas tentang protokol dan tata cara hal tersebut, kata Ahmad Muzani di Makassar, Jumat 4 Juli. Menurut Muzani, para pensiunan jenderal itu pasti sudah mengetahui secara detail mekanisme pemberhentian wakil presiden yang sesuai UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dilantik bersama berdasarkan hasil pilihan rakyat. Akan tetapi, sebagai wakil presiden, yang juga telah dilantik di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai presiden. Demikian juga wakil presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai wakil presiden, ujarnya. Muzani menyebut bahwa semua proses di Pilpres yang dianggap bermasalah telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sah sebagai wakil presiden. Yang bersangkutan dinyatakan menang sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan akhirnya kami melantik beliau menjadi presiden dan wakil presiden, jelasnya. Surat tuntutan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat itu telah dikirim forum tersebut pada 26 Mei 2025 dengan ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu. Surat tersebut diteken oleh 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Kata mantan Kepala Staf TNI AL, Laksamana, Purnawirawan, Slamet Soebijanto di Jakarta Selatan, Rabu 2 Juli. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Said disebut 3 tokoh ini jadi kunci keberhasilan pemakzulan Wapres Gibran.
Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu kembali memanaskan pembahasan terkait pemakzulan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Kali ini lewat salah satu unggahan di media sosial X pribadinya, Said Didu memberi sindiran ke para politisi terkait pembahasan ini. Menurutnya, saat ini terjadi pelecehan dalam parlemen ketika pembahasan pemakzulan ini. Apalagi para politisi dianggap acuh untuk suara rakyat terkait hal ini. Menurut saya sedang pelecehan dalam tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini, katanya, dikutip Kamis, 3 Juli 2025. Para jenderal untuk memakzulkan Gibran cuma dijadikan gendang poco-poco, tambahnya. Said Didu bahkan menyebut saat ini Wapres Gibran memang sudah layak untuk dimakzulkan. Said Didu pun dengan tegas mengatakan ada 3 tokoh yang bisa membuat isu ini bergerak. Yang pertama tentunya ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian 2 mantan presiden yaitu Megawati Soekarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ketiga orang ini disebutnya bergerak maka isu pemakzulan ini diyakininya ini akan berjalan. Prabowo, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika 3 orang ini tahu negaranya terancam maka pemakzulan ini berjalan, terangnya. Diketahui, wacana pemakzulan Wapres Gibran mengemuka dari Forum Purnawirawan TNI, yang melayangkan surat ke DPR dan MPR. Mereka menilai proses pencalonan dan pelantikannya bermasalah, serta menuntut pemakzulan lewat MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka sejatinya hanya ditentukan 8 orang. Hal itu dibeberkan oleh pakar hukum tata negara, Reflai Harun. Reflai mengatakan, surat usulan pemakzulan memang harus disampaikan ke DPR. Namun 500-an wakil rakyat itu hanya instrumen. Baginya, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan tergantung elit politik. Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elit sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja, tutur Reflai dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Elit yang dimaksud Reflai ada 8 orang. Dia pun menyebutkan beberapa nama di antaranya. Jika merujuk peta politik DPR, 8 orang itu adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen. Bukan mereka yang menentukan. Bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500-an itu yang menentukan. Tetapi para elit yang saya sebutkan tadi. Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya. Kira-kira 8 orang saja. SBY termasuk, ujarnya menegaskan. Selain para elit tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat. Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Reflai menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi, dan atau. Artinya, kata dia, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan terhadap presiden saja, wakil presiden saja, atau keduanya. Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya. Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden. Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi Article of Impeachment? Article of Impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu 2 hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas. Dari elit, ujarnya. Dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Ketua MPR ingatkan pensiunan jenderal. Masalah di Pilpres sudah diselesaikan oleh MK. Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan pihaknya juga belum menerima surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI,
Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat itu belum masuk. Tetapi begini ya, Undang-Undang 45, hasil amandemen, sudah jelas tentang protokol dan tata cara hal tersebut, kata Ahmad Muzani di Makassar, Jumat 4 Juli. Menurut Muzani, para pensiunan jenderal itu pasti sudah mengetahui secara detail mekanisme pemberhentian wakil presiden yang sesuai UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dilantik bersama berdasarkan hasil pilihan rakyat. Akan tetapi, sebagai wakil presiden, yang juga telah dilantik di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai presiden. Demikian juga wakil presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai wakil presiden, ujarnya. Muzani menyebut bahwa semua proses di Pilpres yang dianggap bermasalah telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sah sebagai wakil presiden. Yang bersangkutan dinyatakan menang sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan akhirnya kami melantik beliau menjadi presiden dan wakil presiden, jelasnya. Surat tuntutan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat itu telah dikirim forum tersebut pada 26 Mei 2025 dengan ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu. Surat tersebut diteken oleh 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Kata mantan Kepala Staf TNI AL, Laksamana, Purnawirawan, Slamet Soebijanto di Jakarta Selatan, Rabu 2 Juli. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Said disebut 3 tokoh ini jadi kunci keberhasilan pemaksulan Wapres Gibran. Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said kembali memanaskan pembahasan terkait pemaksulan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Kali ini lewat salah satu unggahan di media sosial X pribadinya, Said memberi sindiran ke para politisi terkait pembahasan ini. Menurutnya, saat ini terjadi pelecehan dalam parlemen ketika pembahasan pemaksulan ini. Apalagi para politisi dianggap acuh untuk suara rakyat terkait hal ini. Menurut saya sedang pelecehan dalam tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini, katanya, dikutip Kamis, 3 Juli 2025. Para jenderal untuk memakzulkan Gibran cuma dijadikan gendang poco-poco, tambahnya. Said bahkan menyebut saat ini Wapres Gibran memang sudah layak untuk dimakzulkan. Said pun dengan tegas mengatakan ada 3 tokoh yang bisa membuat isu ini bergerak. Yang pertama tentunya ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian 2 mantan presiden yaitu Megawati Soekarno Putri serta Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ketiga orang ini disebutnya bergerak maka isu pemakzulan ini diyakininya ini akan berjalan. Prabowo, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika 3 orang ini tahu negaranya terancam maka pemakzulan ini berjalan, terangnya. Diketahui, wacana pemakzulan Wapres Gibran mengemuka dari Forum Purnawirawan TNI, yang melayangkan surat ke DPR dan MPR. Mereka menilai proses pencalonan dan pelantikannya bermasalah, serta menuntut pemakzulan lewat MPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka sejatinya hanya ditentukan 8 orang. Hal itu dibeberkan oleh pakar hukum tata negara, Reflai Harun. Reflai mengatakan, surat usulan pemakzulan memang harus disampaikan ke DPR. Namun 500-an wakil rakyat itu hanya instrumen. Baginya, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan tergantung elit politik. Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elit sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja, tutur Reflai dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Elit yang dimaksud Reflai ada 8 orang. Dia pun menyebutkan beberapa nama di antaranya.
Jika merujuk peta politik DPR, 8 orang itu adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen. Bukan mereka yang menentukan. Bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500-an itu yang menentukan. Tetapi para elit yang saya sebutkan tadi. Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya. Kira-kira 8 orang saja. SBY termasuk. Ujarnya menegaskan. Selain para elit tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat. Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Refly menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi, dan atau. Artinya, kata dia, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan terhadap presiden saja, wakil presiden saja, atau keduanya. Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya. Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden. Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi Article of Impeachment? Article of Impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas. Dari elit, ujarnya. Dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Ketua MPR ingatkan pensiunan jenderal, masalah di Pilpres sudah diselesaikan oleh MK. Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan pihaknya juga belum menerima surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat itu belum masuk. Tetapi begini ya, Undang-Undang 45, hasil amandemen, sudah jelas tentang protokol dan tata cara hal tersebut, kata Ahmad Muzani di Makassar, Jumat 4 Juli. Menurut Muzani, para pensiunan jenderal itu pasti sudah mengetahui secara detail mekanisme pemberhentian wakil presiden yang sesuai UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dilantik bersama berdasarkan hasil pilihan rakyat. Akan tetapi, sebagai wakil presiden, yang juga telah dilantik di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai presiden. Demikian juga wakil presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai wakil presiden, ujarnya. Muzani menyebut bahwa semua proses di Pilpres yang dianggap bermasalah telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sah sebagai wakil presiden. Yang bersangkutan dinyatakan menang sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan akhirnya kami melantik beliau menjadi presiden dan wakil presiden, jelasnya. Surat tuntutan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat itu telah dikirim forum tersebut pada 26 Mei 2025 dengan ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu. Surat tersebut diteken oleh 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Kata mantan Kepala Staf TNI AL, Laksamana, Purnawirawan, Slamet Soebijanto di Jakarta Selatan, Rabu 2 Juli. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Said disebut 3 tokoh ini jadi kunci keberhasilan pemakzulan Wapres Gibran. Ex-Sekretaris Kementerian BUMN,
Muhammad Said Didu kembali memanaskan pembahasan terkait pemakzulan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Kali ini lewat salah satu unggahan di media sosial X pribadinya, Said Didu memberi sindiran ke para politisi terkait pembahasan ini. Menurutnya, saat ini terjadi pelecehan dalam parlemen ketika pembahasan pemakzulan ini. Apalagi para politisi dianggap acuh untuk suara rakyat terkait hal ini. Menurut saya sedang pelecehan dalam tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini, katanya, dikutip Kamis, 3 Juli 2025. Para jenderal untuk memakzulkan Gibran cuma dijadikan gendang poco-poco, tambahnya. Said Didu bahkan menyebut saat ini Wapres Gibran memang sudah layak untuk dimakzulkan. Said Didu pun dengan tegas mengatakan ada 3 tokoh yang bisa membuat isu ini bergerak. Yang pertama tentunya ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian 2 mantan presiden yaitu Megawati Soekarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ketiga orang ini disebutnya bergerak maka isu pemakzulan ini diyakininya ini akan berjalan. Prabowo, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika 3 orang ini tahu negaranya terancam maka pemakzulan ini berjalan, terangnya. Diketahui, wacana pemakzulan Wapres Gibran mengemuka dari Forum Purnawirawan TNI, yang melayangkan surat ke DPR dan MPR. Mereka menilai proses pencalonan dan pelantikannya bermasalah, serta menuntut pemakzulan lewat MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka sejatinya hanya ditentukan 8 orang. Hal itu dibeberkan oleh pakar hukum tata negara, Reflai Harun. Reflai mengatakan, surat usulan pemakzulan memang harus disampaikan ke DPR. Namun 500-an wakil rakyat itu hanya instrumen. Baginya, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan tergantung elit politik. Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elit sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja, tutur Reflai dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Elit yang dimaksud Reflai ada 8 orang. Dia pun menyebutkan beberapa nama di antaranya. Jika merujuk peta politik DPR, 8 orang itu adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen. Bukan mereka yang menentukan. Bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500-an itu yang menentukan. Tetapi para elit yang saya sebutkan tadi. Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya. Kira-kira 8 orang saja. SBY termasuk. Ujarnya menegaskan. Selain para elit tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat. Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Reflai menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi, dan atau. Artinya, kata dia, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan terhadap presiden saja, wakil presiden saja, atau keduanya. Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya. Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden. Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi Article of Impeachment? Article of Impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu 2 hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas. Dari elit, ujarnya. Dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Ketua MPR ingatkan pensiunan jenderal. Masalah di Pilpres sudah diselesaikan oleh MK. Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan pihaknya juga belum menerima surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat itu belum masuk.
Tetapi begini ya, Undang-Undang 45, hasil amandemen, sudah jelas tentang protokol dan tata cara hal tersebut, kata Ahmad Muzani di Makassar, Jumat 4 Juli. Menurut Muzani, para pensiunan jenderal itu pasti sudah mengetahui secara detail mekanisme pemberhentian wakil presiden yang sesuai UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dilantik bersama berdasarkan hasil pilihan rakyat. Akan tetapi, sebagai wakil presiden, yang juga telah dilantik di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai presiden. Demikian juga wakil presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai wakil presiden, ujarnya. Muzani menyebut bahwa semua proses di Pilpres yang dianggap bermasalah telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sah sebagai wakil presiden. Yang bersangkutan dinyatakan menang sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan akhirnya kami melantik beliau menjadi presiden dan wakil presiden, jelasnya. Surat tuntutan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat itu telah dikirim forum tersebut pada 26 Mei 2025 dengan ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu. Surat tersebut diteken oleh 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Kata mantan Kepala Staf TNI AL, Laksamana, Purnawirawan, Slamet Soebijanto di Jakarta Selatan, Rabu 2 Juli. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Said disebut 3 tokoh ini jadi kunci keberhasilan pemaksulan Wapres Gibran. Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said kembali memanaskan pembahasan terkait pemaksulan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Kali ini lewat salah satu unggahan di media sosial X pribadinya, Said memberi sindiran ke para politisi terkait pembahasan ini. Menurutnya, saat ini terjadi pelecehan dalam parlemen ketika pembahasan pemaksulan ini. Apalagi para politisi dianggap acuh untuk suara rakyat terkait hal ini. Menurut saya sedang pelecehan dalam tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini, katanya, dikutip Kamis, 3 Juli 2025. Para jenderal untuk memakzulkan Gibran cuma dijadikan gendang poco-poco, tambahnya. Said bahkan menyebut saat ini Wapres Gibran memang sudah layak untuk dimakzulkan. Said pun dengan tegas mengatakan ada 3 tokoh yang bisa membuat isu ini bergerak. Yang pertama tentunya ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian 2 mantan presiden yaitu Megawati Soekarno Putri serta Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ketiga orang ini disebutnya bergerak maka isu pemakzulan ini diyakininya ini akan berjalan. Prabowo, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika 3 orang ini tahu negaranya terancam maka pemakzulan ini berjalan, terangnya. Diketahui, wacana pemakzulan Wapres Gibran mengemuka dari Forum Purnawirawan TNI, yang melayangkan surat ke DPR dan MPR. Mereka menilai proses pencalonan dan pelantikannya bermasalah, serta menuntut pemakzulan lewat MPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka sejatinya hanya ditentukan 8 orang. Hal itu dibeberkan oleh pakar hukum tata negara, Reflai Harun. Reflai mengatakan, surat usulan pemakzulan memang harus disampaikan ke DPR. Namun 500-an wakil rakyat itu hanya instrumen. Baginya, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan tergantung elit politik. Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elit sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja. Tutur Reflai dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Elit yang dimaksud Reflai ada 8 orang. Dia pun menyebutkan beberapa nama di antaranya. Jika merujuk peta politik DPR, 8 orang itu adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen.
Bukan mereka yang menentukan. Bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500-an itu yang menentukan. Tetapi para elit yang saya sebutkan tadi. Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya. Kira-kira 8 orang saja. SBY termasuk. Ujarnya menegaskan. Selain para elit tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat. Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Refly menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi, dan atau. Artinya, kata dia, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan terhadap presiden saja, wakil presiden saja, atau keduanya. Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya. Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden. Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi Article of Impeachment? Article of Impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas. Dari elit, ujarnya. Dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Ketua MPR ingatkan pensiunan jenderal. Masalah di Pilpres sudah diselesaikan oleh MK. Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan pihaknya juga belum menerima surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat itu belum masuk. Tetapi begini ya, Undang-Undang 45, hasil amandemen, sudah jelas tentang protokol dan tata cara hal tersebut, kata Ahmad Muzani di Makassar, Jumat 4 Juli. Menurut Muzani, para pensiunan jenderal itu pasti sudah mengetahui secara detail mekanisme pemberhentian wakil presiden yang sesuai UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dilantik bersama berdasarkan hasil pilihan rakyat. Akan tetapi, sebagai wakil presiden, yang juga telah dilantik di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai presiden. Demikian juga wakil presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai wakil presiden, ujarnya. Muzani menyebut bahwa semua proses di Pilpres yang dianggap bermasalah telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sah sebagai wakil presiden. Yang bersangkutan dinyatakan menang sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan akhirnya kami melantik beliau menjadi presiden dan wakil presiden, jelasnya. Surat tuntutan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat itu telah dikirim forum tersebut pada 26 Mei 2025 dengan ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu. Surat tersebut diteken oleh 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafiah Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Kata mantan Kepala Staf TNI AL, Laksamana, Purnawirawan, Slamet Soebijanto di Jakarta Selatan, Rabu 2 Juli. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Said disebut 3 tokoh ini jadi kunci keberhasilan pemakzulan Wapres Gibran. Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said kembali memanaskan pembahasan terkait pemakzulan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka.
Kali ini lewat salah satu unggahan di media sosial X pribadinya, Said Didu memberi sindiran ke para politisi terkait pembahasan ini. Menurutnya, saat ini terjadi pelecehan dalam parlemen ketika pembahasan pemakzulan ini. Apalagi para politisi dianggap acuh untuk suara rakyat terkait hal ini. Menurut saya sedang pelecehan dalam tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini, katanya, dikutip Kamis, 3 Juli 2025. Para jenderal untuk memakzulkan Gibran cuma dijadikan gendang poco-poco, tambahnya. Said Didu bahkan menyebut saat ini Wapres Gibran memang sudah layak untuk dimakzulkan. Said Didu pun dengan tegas mengatakan ada 3 tokoh yang bisa membuat isu ini bergerak. Yang pertama tentunya ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian 2 mantan presiden yaitu Megawati Soekarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ketiga orang ini disebutnya bergerak maka isu pemakzulan ini diyakininya ini akan berjalan. Prabowo, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika 3 orang ini tahu negaranya terancam maka pemakzulan ini berjalan, terangnya. Diketahui, wacana pemakzulan Wapres Gibran mengemuka dari Forum Purnawirawan TNI, yang melayangkan surat ke DPR dan MPR. Mereka menilai proses pencalonan dan pelantikannya bermasalah, serta menuntut pemakzulan lewat MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka sejatinya hanya ditentukan 8 orang. Hal itu dibeberkan oleh pakar hukum tata negara, Reflai Harun. Reflai mengatakan, surat usulan pemakzulan memang harus disampaikan ke DPR. Namun 500-an wakil rakyat itu hanya instrumen. Baginya, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan tergantung elit politik. Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elit sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja, tutur Reflai dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Elit yang dimaksud Reflai ada 8 orang. Dia pun menyebutkan beberapa nama di antaranya. Jika merujuk peta politik DPR, 8 orang itu adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen. Bukan mereka yang menentukan. Bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500-an itu yang menentukan. Tetapi para elit yang saya sebutkan tadi. Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya. Kira-kira 8 orang saja. SBY termasuk. Ujarnya menegaskan. Selain para elit tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat. Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Reflai menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi, dan atau. Artinya, kata dia, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan terhadap presiden saja, wakil presiden saja, atau keduanya. Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya. Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden. Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi Article of Impeachment? Article of Impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas. Dari elit, ujarnya. Dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Ketua MPR ingatkan pensiunan jenderal. Masalah di Pilpres sudah diselesaikan oleh MK. Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan pihaknya juga belum menerima surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat itu belum masuk. Tetapi begini ya, Undang-Undang 45, hasil amandemen,
Sudah jelas tentang protokol dan tata cara hal tersebut, kata Ahmad Muzani di Makassar, Jumat 4 Juli. Menurut Muzani, para pensiunan jenderal itu pasti sudah mengetahui secara detail mekanisme pemberhentian wakil presiden yang sesuai UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dilantik bersama berdasarkan hasil pilihan rakyat. Akan tetapi, sebagai wakil presiden, yang juga telah dilantik di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai presiden. Demikian juga wakil presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai wakil presiden, ujarnya. Muzani menyebut bahwa semua proses di Pilpres yang dianggap bermasalah telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sah sebagai wakil presiden. Yang bersangkutan dinyatakan menang sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan akhirnya kami melantik beliau menjadi presiden dan wakil presiden, jelasnya. Surat tuntutan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat itu telah dikirim forum tersebut pada 26 Mei 2025 dengan ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu. Surat tersebut diteken oleh 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Kata mantan Kepala Staf TNI AL, Laksamana, Purnawirawan, Slamet Soebijanto di Jakarta Selatan, Rabu 2 Juli. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Said disebut 3 tokoh ini jadi kunci keberhasilan pemaksulan Wapres Gibran. Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said kembali memanaskan pembahasan terkait pemaksulan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Kali ini lewat salah satu unggahan di media sosial X pribadinya, Said memberi sindiran ke para politisi terkait pembahasan ini. Menurutnya, saat ini terjadi pelecehan dalam parlemen ketika pembahasan pemaksulan ini. Apalagi para politisi dianggap acuh untuk suara rakyat terkait hal ini. Menurut saya sedang pelecehan dalam tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini, katanya, dikutip Kamis, 3 Juli 2025. Para jenderal untuk memakzulkan Gibran cuma dijadikan gendang poco-poco, tambahnya. Said bahkan menyebut saat ini Wapres Gibran memang sudah layak untuk dimakzulkan. Said pun dengan tegas mengatakan ada 3 tokoh yang bisa membuat isu ini bergerak. Yang pertama tentunya ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian 2 mantan presiden yaitu Megawati Soekarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ketiga orang ini disebutnya bergerak maka isu pemakzulan ini diyakininya ini akan berjalan. Prabowo, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika 3 orang ini tahu negaranya terancam maka pemakzulan ini berjalan, terangnya. Diketahui, wacana pemakzulan Wapres Gibran mengemuka dari Forum Purnawirawan TNI, yang melayangkan surat ke DPR dan MPR. Mereka menilai proses pencalonan dan pelantikannya bermasalah, serta menuntut pemakzulan lewat MPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka sejatinya hanya ditentukan 8 orang. Hal itu dibeberkan oleh pakar hukum tata negara, Reflai Harun. Reflai mengatakan, surat usulan pemakzulan memang harus disampaikan ke DPR. Namun 500-an wakil rakyat itu hanya instrumen. Baginya, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan tergantung elit politik. Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elit sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja, tutur Reflai dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Elit yang dimaksud Reflai ada 8 orang. Dia pun menyebutkan beberapa nama di antaranya. Jika merujuk peta politik DPR, 8 orang itu adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen. Bukan mereka yang menentukan.
Bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500-an itu yang menentukan. Tetapi para elit yang saya sebutkan tadi. Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya. Kira-kira 8 orang saja. SBY termasuk. Ujarnya menegaskan. Selain para elit tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat. Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Refly menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi, dan atau. Artinya, kata dia, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan terhadap presiden saja, wakil presiden saja, atau keduanya. Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya. Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden. Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi Article of Impeachment? Article of Impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas. Dari elit, ujarnya. Dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Ketua MPR ingatkan pensiunan jenderal, masalah di Pilpres sudah diselesaikan oleh MK. Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan pihaknya juga belum menerima surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat itu belum masuk. Tetapi begini ya, Undang-Undang 45, hasil amandemen, sudah jelas tentang protokol dan tata cara hal tersebut, kata Ahmad Muzani di Makassar, Jumat 4 Juli. Menurut Muzani, para pensiunan jenderal itu pasti sudah mengetahui secara detail mekanisme pemberhentian wakil presiden yang sesuai UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dilantik bersama berdasarkan hasil pilihan rakyat. Akan tetapi, sebagai wakil presiden, yang juga telah dilantik di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai presiden. Demikian juga wakil presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai wakil presiden, ujarnya. Muzani menyebut bahwa semua proses di Pilpres yang dianggap bermasalah telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sah sebagai wakil presiden. Yang bersangkutan dinyatakan menang sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan akhirnya kami melantik beliau menjadi presiden dan wakil presiden, jelasnya. Surat tuntutan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat itu telah dikirim forum tersebut pada 26 Mei 2025 dengan ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu. Surat tersebut diteken oleh 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Kata mantan Kepala Staf TNI AL, Laksamana, Purnawirawan, Slamet Soebijanto di Jakarta Selatan, Rabu 2 Juli. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Said disebut 3 tokoh ini jadi kunci keberhasilan pemakzulan Wapres Gibran. Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said kembali memanaskan pembahasan terkait pemakzulan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Kali ini lewat salah satu unggahan di media sosial X pribadinya,
Said Didu memberi sindiran ke para politisi terkait pembahasan ini. Menurutnya, saat ini terjadi pelecehan dalam parlemen ketika pembahasan pemakzulan ini. Apalagi para politisi dianggap acuh untuk suara rakyat terkait hal ini. Menurut saya sedang pelecehan dalam tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini, katanya, dikutip Kamis, 3 Juli 2025. Para jenderal untuk memakzulkan Gibran cuma dijadikan gendang poco-poco, tambahnya. Said Didu bahkan menyebut saat ini Wapres Gibran memang sudah layak untuk dimakzulkan. Said Didu pun dengan tegas mengatakan ada 3 tokoh yang bisa membuat isu ini bergerak. Yang pertama tentunya ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian 2 mantan presiden yaitu Megawati Soekarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ketiga orang ini disebutnya bergerak maka isu pemakzulan ini diyakininya ini akan berjalan. Prabowo, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono. Jika 3 orang ini tahu negaranya terancam maka pemakzulan ini berjalan, terangnya. Diketahui, wacana pemakzulan Wapres Gibran mengemuka dari Forum Purnawirawan TNI, yang melayangkan surat ke DPR dan MPR. Mereka menilai proses pencalonan dan pelantikannya bermasalah, serta menuntut pemakzulan lewat MPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka sejatinya hanya ditentukan 8 orang. Hal itu dibeberkan oleh pakar hukum tata negara, Reflai Harun. Reflai mengatakan, surat usulan pemakzulan memang harus disampaikan ke DPR. Namun 500-an wakil rakyat itu hanya instrumen. Baginya, penentu sesungguhnya lanjut atau tidaknya pemakzulan tergantung elit politik. Makanya kan saya tadi bilang, bukan parlemen yang akan menentukan, tapi elit sama arus bawah. Kalau parlemen itu cuma instrumennya saja, cuma pintu masuknya saja, tutur Reflai dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Elit yang dimaksud Reflai ada 8 orang. Dia pun menyebutkan beberapa nama di antaranya. Jika merujuk peta politik DPR, 8 orang itu adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen. Bukan mereka yang menentukan. Bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500-an itu yang menentukan. Tetapi para elit yang saya sebutkan tadi. Prabowo, Megawati, Surya Paloh, dan lain sebagainya. Kira-kira 8 orang saja. SBY termasuk, ujarnya menegaskan. Selain para elit tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat. Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Reflai menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi, dan atau. Artinya, kata dia, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan terhadap presiden saja, wakil presiden saja, atau keduanya. Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya. Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden. Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi Article of Impeachment? Article of Impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu 2 hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas. Dari elit, ujarnya. Dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Ketua MPR ingatkan pensiunan jenderal. Masalah di Pilpres sudah diselesaikan oleh MK. Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan pihaknya juga belum menerima surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat itu belum masuk. Tetapi begini ya, Undang-Undang 45, hasil amandemen, sudah jelas tentang protokol dan tata cara hal tersebut, kata Ahmad Muzani di Makassar, Jumat 4 Juli.
Menurut Muzani, para pensiunan jenderal itu pasti sudah mengetahui secara detail mekanisme pemberhentian wakil presiden yang sesuai UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dilantik bersama berdasarkan hasil pilihan rakyat. Akan tetapi, sebagai wakil presiden, yang juga telah dilantik di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai presiden. Demikian juga wakil presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai wakil presiden, ujarnya. Muzani menyebut bahwa semua proses di Pilpres yang dianggap bermasalah telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sah sebagai wakil presiden. Yang bersangkutan dinyatakan menang sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan akhirnya kami melantik beliau menjadi presiden dan wakil presiden, jelasnya. Surat tuntutan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat itu telah dikirim forum tersebut pada 26 Mei 2025 dengan ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu. Surat tersebut diteken oleh 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Kata mantan Kepala Staf TNI AL, Laksamana, Purnawirawan, Slamet Soebijanto di Jakarta Selatan, Rabu 2 Juli. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Said Didu sebut 3 tokoh ini jadi kunci keberhasilan pemaksulan Wapres Gibran. Ex-Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu kembali memanaskan pembahasan terkait pemaksulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kali ini lewat salah satu unggahan di media sosial X pribadinya, Said Didu memberi sindiran ke para politisi terkait pembahasan ini. Menurutnya, saat ini terjadi pelecehan dalam parlemen ketika pembahasan pemaksulan ini. Apalagi para politisi dianggap acuh untuk suara rakyat terkait hal ini. Menurut saya sedang pelecehan dalam tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat, tanya, dikutip Kamis, 3 Juli 2025. Para jenderal untuk memakzulkan Gibran cuma dijadikan gendang poco-poco, tambahnya. Said Didu bahkan menyebut saat ini Wapres Gibran memang sudah layak untuk dimakzulkan. Said Didu pun dengan tegas mengatakan ada 3 tokoh yang bisa membuat isu ini bergerak. Yang pertama tentunya ada Presiden Prabowo Subianto, kemudian 2 mantan presiden yaitu Megawati Soekarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono. Jika ketiga orang ini disebutnya bergelan ini diyakininya ini akan berjalan. Prabowati, Susilo Bambang Yudhoyono. Maka pemakzulan ini berjalan terangnya. Diketahui karena pemakzulan Wapres Gibran mengemuka dari FONI yang melayangkan surat ke DPR dan MPR. Proses pencalonan dan pelantikannya bermasalah, serta menuntut pemakzulan lewat MPR. Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nasib pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka sejatinya hanya ditentukan 8 orang. Hal itu pakar hukum tata negara Harun Reflay mengatakan, surat memang harus disampaikan ke DPR. Dan wakil rakyat itu hanya baginya. Sungguhnya lanjut pemakzulan politiknya kan saya bukan tapi ewah. Elemen itu saja. Suknya satu ref Kompas Petang. Kompas TV. Rabu tanggal 2 Juli tahun 2020. Elit yang dimaksud Reflay ada 8 orang. Dia pun menyebutkan beberapa nama di antaranya. Jika merujuk peta politik DPR, 8 orang itu adalah para pemimpin partai yang ada di parlemen. Bukan mereka yang menentukan. Bukan orang-orang di parlemen yang jumlahnya 500-an itu yang menentukan. Tetap saya sebutkan tadi. Prabowo, Megawati,
Surya Paloh, dan lain sebagainya. Kira-kira 8 orang saja. SBY, ujarnya menegaskan. Selain para elit tersebut, kata dia, kelompok lain yang juga berpengaruh adalah kekuatan masyarakat. Sebelumnya, dalam dialog yang sama, Refly menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, upaya pemakzulan menggunakan diksi, dan atau. Artinya, saat berbicara tentang pemakzulan, bisa saja dilakukan saja, wakil presiden saja, atau keduanya. Jadi kalau kita bicara impeachment, itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau kedua-duanya. Oleh sebab itu, menurut dia, usulan pemakzulan tidak berkaitan dengan pemilihan satu paket presiden dan wakil presiden. Ia juga menyampaikan bahwa tidak perlu urgensi untuk mengusulkan impeachment atau pemakzulan. Tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden memenuhi Article of Impeachment? Article of Impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung. Pertama proses politik di DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang tidak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal. Eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas. Dari elit, ujarnya. Dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk. Maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Ketua MPR ingatkan pensiunan jenderal, masalah di Pilpres sudah diselesaikan oleh MK. Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan pihaknya juga belum menerima surat tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka yang dikirim Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat itu belum masuk. Tetapi begini ya, Undang-Undang 45, hasil amandemen, sudah jelas tentang protokol dan tata cara hal tersebut, kata Ahmad Muzani di Makassar, Jumat 4 Juli. Menurut Muzani, para pensiunan jenderal itu pasti sudah mengetahui secara detail mekanisme pemberhentian wakil presiden yang sesuai UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden dilantik bersama berdasarkan hasil pilihan rakyat. Akan tetapi, sebagai wakil presiden, yang juga telah dilantik di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai presiden. Demikian juga wakil presiden sebagai hasil pemilihan umum sah sebagai wakil presiden, ujarnya. Muzani menyebut bahwa semua proses di Pilpres yang dianggap bermasalah telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sah sebagai wakil presiden. Yang bersangkutan dinyatakan menang sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan akhirnya kami melantik beliau menjadi presiden dan wakil presiden, jelasnya. Surat tuntutan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat itu telah dikirim forum tersebut pada 26 Mei 2025 dengan ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu. Surat tersebut diteken oleh 4 purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fajrul Razi, Marskal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Kata mantan Kepala Staf TNI AL, Laksamana, Purnawirawan, Slamet Soebijanto di Jakarta Selatan, Rabu 2 Juli. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Said disebut 3 tokoh ini